Saudara sekalian yang kekasih, setiap manusia pasti merasa memiliki hak. Setiap insan manusia pasti merasa memiliki hak. Hak itu berarti, saudara sekalian, hak itu berarti milik, kewenangan, dan kekuasaan. Seberapa seseorang merasa memiliki hak, demikianlah harga diri yang ditempelkan dalam hidupnya. Seberapa seseorang merasa memiliki hak, demikianlah harga yang ditempelkan dalam hidupnya. Semakin seseorang merasa berharga, maka semakin tinggi tuntutan terhadap orang-orang di sekitarnya untuk menghargai hak-haknya. Orang-orang seperti ini memiliki kecenderungan mengeksploitasi sesamanya dan menjadikan orang lain sebagai korban. Saudaraku sekalian, orang yang tidak merelakan hak-haknya ditanggalkan, atau orang yang tidak melepaskan hak-haknya, tidak mungkin dapat melayani Tuhan secara benar. Sehebat apapun kemampuannya berorganisasi dan teknik pelayanan yang dimiliki, setinggi apapun gelar kesarjanaan teologi yang disandangnya, ia tidak akan pernah melayani Tuhan secara benar. Saudaraku sekalian, di sini kita melihat betapa sulitnya mempersiapkan pelayanan, mempersiapkan pelayan yang melayani pekerjaan Tuhan di gereja. Tidak sedikit pelayan Tuhan merasa dirinya sudah melayani, padahal hakikat pelayanan itu belum ia miliki, yaitu kerelaan kehilangan hak. Saudaraku sekalian, sebenarnya manusia sebagai makhluk ciptaan tidak memiliki hak apapun. Bahkan hak hidup yang dimilikinya adalah hidup yang harus diperuntukkan bagi penciptanya. Sejatinya, manusia sebagai makhluk ciptaan tidak memiliki hak apapun. Bahkan hak hidupnya, hak hidup yang dimiliki, itu hidup yang diperuntukkan bagi penciptanya. Saudaraku, sebenarnya satu-satunya yang berhak memiliki hak hanya Sang Pencipta, the Creator, Sang Pencipta. Sebab dialah sumber segala yang ada. Di dalam bahasa Ibrani, saudara, ada beberapa kata yang diterjemahkan menciptakan atau membuat. Ada kata yatser, ada kata asah. Dua kata ini digunakan di banyak teks dalam Alkitab Perjanjian Lama, ya, yang ditujukan untuk manusia atau digunakan untuk manusia. Tetapi ada satu kata yang tidak pernah bisa digunakan oleh siapapun kecuali oleh Tuhan. Kata menciptakan, yaitu bara. Ini artinya menciptakan tanpa bahan. Menciptakan tanpa bahan. Menciptakan tanpa bahan. Bahan di sini maksudnya materialnya maupun idenya. Jadi kalau sekarang kita lihat orang bikin kursi, itu bahannya ada, idenya pun juga sudah ada. Mungkin kreasinya beda.
Yatser ini membentuk dan ada unsur seni di situ. Ketika Allah membentuk manusia dari debu tanah liat, dari tanah liat, Yatser. Nah, kata bara ini saudara, menciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Istilah Latin yang terkenal creatio ex nihilo. Coba kita renungkan saudara, bahwa kita ada ini dari apa yang tidak ada. Bahannya iya, idenya juga iya. Tidak ada sebelumnya. Tuhan. Semua gagasan itu dari Tuhan. Oleh sebab itu tadi saya katakan bahwa sebenarnya tidak ada satu pribadi atau oknum yang berhak memiliki hak kecuali Tuhan. Kecuali Tuhan. Sebab Tuhanlah yang menciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi kalau ada seseorang merasa memiliki suatu hak, apapun hak itu, maka berarti ia menempatkan diri sebagai pemberontak. Dan inilah yang sebenarnya dilakukan oleh malaikat yang jatuh. Ia diciptakan, ditaruh Tuhan di taman Tuhan. Dalam kemuliaan keagungan yang luar biasa. Tetapi dia melampaui hak-haknya. Dia mau mengatasi, mengungguli yang maha kuasa. Dan mengangkat dirinya sebagai Allah atau Tuhan. Mestinya suka-sukamu Tuhan menjadi suka-sukaku. Nah, keselamatan dalam Tuhan Yesus itu hendak mengembalikan manusia pada tempatnya. Manusia itu bagaimanapun budak atau hamba. Masalahnya budak siapa? Hamba siapa? Hamba Tuhan atau budak Tuhan? Atau budak setan maksud saya. Hamba Tuhan, budak Tuhan, atau budak hamba setan. Bagaimanapun manusia itu sebenarnya budak. Nah, sekarang sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus, tidak bisa tidak. Cara hidup kita harus benar-benar berubah. 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31, saudaraku sekalian. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Baik kamu makan atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Pernyataan ini jelas memberi petunjuk atau indikasi kepada kita bahwa sebagai anak tebusan, hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan. Baik makan, minum, atau melakukan sesuatu yang lain. Nampak di sini, saudaraku, Paulus menunjukkan sebagai anak-anak Tuhan, umat tebusan, dia telah menyerahkan seluruh haknya kepada Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal 20, dari ayat 22 sampai 24, di sana Paulus menyinggung, mengucapkan satu kata. Kata itu menarik sekali, tawanan roh. Tawanan roh. Tawanan roh. Silakan. Kisah Rasul 20 dari ayat 22. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ.
sampai 24. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Siapa orang yang mau sengsara, saudara? Siapa orang yang mau mendekam dari satu penjara ke penjara yang lain? Gak suka. Tetapi demi penurutannya terhadap Tuhan, yang mengambil seluruh haknya, dia menyerahkan diri untuk itu. Bahkan dikatakan oleh Paulus dalam kesaksiannya, nyawanya pun tidak dihiraukan. Saudara, kalau misalnya ada orang yang mau membeli mata saudara, mata saudara sebelah dibeli 10 miliar rupiah, saudara beri nggak? Saudara lepaskan nggak? Saudara jual nggak? Rasanya hanya orang tertentu yang dalam kondisi tertentu bisa merelakan. Kalau dua-duanya, nggak mungkin. Kalau harganya saya naikkan 100 miliar, dua mata diambil, kemungkinan besar tidak ada yang mau. Bagaimana kalau 1 triliun? Susah itu buta. Kecil lagi kemungkinan, saudara. Atau 2 kaki saudara dipotong, dihargai $1 triliun Amerika. 2 kaki. Rasanya tidak mau. Kalau mata kita bisa tidak ternilai harganya, kalau kaki kita bisa tidak ternilai harganya, nyawa kita lebih tidak ternilai. Tetapi Paulus mengatakan, nyawaku tidak kuhiraukan. Saudara, kalau orang menghayati kebenaran Tuhan, menghayati nilai arti keselamatan dalam Yesus Kristus, atau begini saudara, kalau seseorang lihat api kekal, apapun dia akan pertaruhkan demi supaya jangan masuk ke dalamnya. Nah, Paulus sudah menyadari hal ini. Pernyataan ini menunjukkan bahwa dia juga telah melepaskan semua hak hidupnya. Sengsara, penjara menantikan aku. Saudara, jangan menganggap pernyataan ini luar biasa. Ini bukan luar biasa. Ini standar. Kalau saudara menganggap ini luar biasa, Anda sakit. Rohani Anda sakit. Pengertian Anda picik dan dangkal. Ini standar. Walaupun mungkin kita belum bisa melakukan, tapi kita jangan menganggap itu bukan standar. Harus menganggap itu standar. Dan kita berusaha untuk bisa mencapainya. Nah, menegaskan gaya hidup seperti ini, Paulus menyatakan bahwa baginya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jika kita, saudaraku sekalian, memberi diri menjadi anak tebusan, tidak bisa tidak. Seluruh hak kita harus dikembalikan kepada Tuhan. Oke, kalau saudara masih belum terima, karena menganggap ini sebagai berlebihan atau lebay, coba kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jangan kita tidak mau tahu fakta-fakta penting ini, saudara. Jangan berkata, saya tidak mau tahu, itu mah urusan orang beragama. Bersyukur kita masih bisa mendengar. Bersyukur kita bisa mendengar. Pada mulanya manusia dipercayai mengelola bumi ini. Di situ ada hak, ada pemilikan, ada kekuasaan, ada kewenangan.
Namun demikian manusia tetap disubordinasi Tuhan. Tetap didominasi Tuhan. Manusia tetap pelaksana dari kehendak Allah. Manusia, he is not the owner. Dia bukan pemilik, tetapi manager. Dia pengelola. Lagi pula saudaraku, hak itu pun harus dipergumulkan. Hak itu pun harus diperjuangkan. Manusia harus menaklukkan bumi. Saya pernah mengkhotbahkan secara khusus ayat ini dari bahasa aslinya. Dan hari ini tentu tidak perlu saya kupas, nanti waktunya tidak cukup, lalu pembahasan bisa melebar. Tapi intinya, bahwa manusia harus menaklukkan bumi. Bumi ini belum dikuasai seluruhnya. Sebab, dari sekian banyak tata surya di galaksi ini, dari sekian banyak galaksi, itu miliar jumlahnya, bumi inilah tempat iblis dibuang. Dan di bumi inilah Tuhan membangun Eden. Jadi bumi belum bisa ditaklukkan seluruhnya. Masalahnya bukan saja secara materi belum dieksplor semua kekayaan fisik dari bumi ini, tapi juga ada oknum yang akan mengganggu ketenangan hidup manusia. Ketika seorang bertanya kepada saya, Pak, kenapa Adam dan Hawa bersetubuh setelah manusia jatuh dalam dosa? Susah dijawab itu. Tapi saya mempunyai jawabannya. Manusia tidak bersetubuh, manusia belum perlu punya anak sampai dia bisa menaklukkan iblis. Sebab kalau dia belum bisa menaklukkan, masalah itu nanti. Tetapi karena manusia telah jatuh dalam dosa, suatu hari kelak keturunan wanita ini harus menginjak kepala ular. Oke. Tapi hari ini kita lihat manusia produk-produknya bagaimana. Mengerikan. Ada orang lagi berkata, Pak, seandainya Adam dan Hawa tidak makan buah itu, tetapi anak-anak yang lain makan gimana? Nah, mestinya Adam dan Hawa telah melewati perjalanan panjang untuk hidup dalam kepatuhan dan ketaatan. Sebab, coba saudara pikirkan, seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, tentu Tuhan Yesus tidak perlu datang ke dunia. Dan kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dunia, kira-kira siapa yang mengalahkan iblis? Kalau manusia tidak jatuh dalam dunia, Tuhan Yesus tidak perlu datang ke dunia. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus tidak perlu datang ke dunia. Dan kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dunia, siapa yang mengalahkan iblis? Jadi ada agenda di balik penciptaan manusia. Kok bisa begitu agendanya, Pak? Nanti saya beritahu hal ini, saudara. Ini malaikat yang jatuh, Lucifer. Ketika malaikat ini jatuh, saudaraku, kenapa Tuhan gak langsung bunuh saja? Bunuh, selesai. Tidak. Rupanya Tuhan itu ada semacam rule of the game. Tuhan itu fair, cengli, adil. Ada pembuktian-pembuktian dan landasan-landasan kalau Tuhan bertindak. Sebagaimana ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kenapa gak sekaligus diampuni? Gak fair. Kalau langsung diampuni, harus ada perangkatnya, ada toolsnya. Darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan. Nah, ini kenapa Lucifer nggak langsung dihukum? Langsung aja dihukum? Tidak. Harus ada pembuktian. Pembuktian yaitu Adam. Adam diciptakan Tuhan. Mestinya Adam yang mengalahkan Lucifer. Dengan pembuktian bahwa ada makhluk yang diberi kehendak bebas seperti Lucifer. Tapi tidak memberontak. Kamu memberontak? Kamu salah. Nih, mestinya seperti ini. Tapi ternyata, saudara, Adam pun gagal. Lalu diutus Adam kedua. Siapa ini, saudara? Tuhan Yesus. Makanya dalam segala hal, dalam Ibrani dikatakan dalam segala hal ia disamakan dengan manusia.
Adam ini tidak punya unsur dosa dalam dirinya ketika diciptakan. Sama dengan Adam kedua, fisiknya meminjam tubuh Maria, tetapi rohnya itu dari Allah. Tidak ada unsur dosa. Ini Adam ini yang fight. Makanya saudaraku sekalian, ini ringkas saja ya, ikuti saya ya. Iblis itu mencoba menghalangi Tuhan Yesus sampai ke tiang salib. Itu buat dia mengerikan. Caranya bagaimana? Diberi pencobaan-pencobaan. Diberi pencobaan-pencobaan. Dicegah jangan sampai ke Bukit Kalvari atau ke Yerusalem. Makanya Petrus dipakai iblis juga untuk menghalangi Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus menghardik dan berkata, "Nyala iblis." Orang-orang Yahudi beberapa kali mau mengangkat Yesus sebagai raja. Tapi Tuhan Yesus menolak. Bukan untuk itu aku datang. Kira-kira Tuhan berkata begitu. Tetapi Tuhan Yesus harus sampai ke tiang salib. Ketika Tuhan Yesus tidak bisa dicegah lagi. Mau tidak mau. Fight. Nah, pergumulan terakhir itu di Taman Getsemani. Maka sebelum peristiwa penyalipan berkata begini Tuhan Yesus. Ini masa kegelapan datang. Dia menghadapi kegelapan itu. Nah, di Taman Getsemani Tuhan Yesus sempat bergumul, kalau boleh ya Bapa, jangan ini lalu daripadaku. Nyaris tidak sanggup memikul salib dan penderitaan. Tetapi Tuhan Yesus mengakhiri dengan kalimat, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah. Menang. Menang. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus itu jangan dipahami secara mistik atau dari nilai spektakulernya. Mistik, oleh keajaiban dia bangkit. Spektakulernya, mati kok bisa bangkit. Saudara harus melihat dari satu aspek bahwa kebangkitan Tuhan Yesus berarti kemenangan dari maut. Kenapa sampai dia menang dari maut? Karena dia taat. Dan itulah kemenangan. Coba dibaca Ibrani. Ibrani dulu, Ibrani pasal 5 dari ayat 7. Ibrani pasal 5 dari ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Stop dulu. Dengan ratap tangis, permohonan dengan ratap tangis kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Kenapa sampai ratap tangis? Sebab Tuhan Yesus tahu Bapa di surga tidak bisa diajak nepotisme. Teruskan. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Karena kesalehannya, bukan karena kuasanya yang dahsyat, tapi karena kesalehannya. Terus? Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ya, yang taat kepadanya. Dalam segala hal, ia disamakan dengan manusia. Kebangkitannya dari kematian menunjukkan kemenangannya atas maut. Kemenangannya atas maut menunjukkan kesalehannya. Nah, untuk disamakan dalam segala hal dengan manusia, dia harus melepaskan hak. Ini bicara soal hak, ya. Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ingat ya, ini diingat ya. Kalau kita jadi anak Tuhan, mau tidak mau, kita juga harus melepaskan hak. Memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Terus? Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati,
bahkan sampai mati di kayu salib. Ini yang penting. Ada seorang yang bertanya kepada saya, kalau nggak salah seorang dokter, ini keluarga dokter. Ya. Pertanyaannya kelihatannya sederhana, tapi kalau nggak bisa menjawab pusing tuh. Pertanyaan begini, Pak, kenapa penebusan harus pakai mati? Yesus harus mati. Sederhana loh, tapi coba kira-kira gimana jawabnya? Kok mesti harus pakai mati dulu? Nah, saya menjelaskan. Sebenarnya, ya, yang penting bukan soal kematiannya, tapi ketaatannya. Kalau dia mati tapi tidak taat, percuma. Dia mati tapi nggak taat, itu modar terus nggak bangkit, saudara. Ayub dibanggakan oleh Allah Bapa. Kamu lihat hambaku Ayub, bagus. Lalu iblis berkata, ya jelas dia setia karena engkau memberkati dia, memagari dengan malaikat-malaikat. Oke, ambil. Saya ambil. Saya cabut malaikat-malaikat yang menjaga dia. Ambil semua hartanya. Hartanya ludes habis. Anaknya mati. Ayub masih setia. Gimana? Masih setia kan hambaku Ayub? Iya, dia masih sehat. Oh, ambil kesehatannya. Tapi jangan ambil nyawanya. Ayub itu sosok, contoh bahwa Allah Bapa itu mempromosikan orang-orang yang dikasihi. Untuk membuktikan bahwa ada orang-orang yang masih bisa taat. Tetapi Ayub hanya sampai di fisiknya. Itu pun belum, nilainya tidak 100. Sebab Ayub masih ada salah dalam perkataan. Dia harus minta maaf, mencabut semua perkataannya. Tapi kalau Tuhan Yesus, bukan hanya tubuhnya, nyawanya juga diambil. Tetapi dia membuktikan dia taat sampai mati di kayu salib. Menang. Ini baru namanya menang. Saudara, sebenarnya saudara, hak di dalamnya ada milik, kewenangan, dan kekuasaan itu diberikan kepada manusia. Tetapi kejatuhan manusia dalam dosa membuat hak itu diambil oleh iblis. Makanya si iblis bisa berkata kepada Tuhan Yesus di Lukas pasal 4 ayat 5-8. Kalau kamu mau menyembah aku, kuberikan dunia kepadamu, karena aku berhak memberikan kepada siapa saja aku kehendaki. Dan Tuhan Yesus tidak membantah pernyataan iblis itu. Tapi begitu dia menang, segala kuasa di surga di bumi dalam tanganku. Oke, saya mau kasih peragaan bawa Alkitab, Pak. Oke, begini saudaraku sekalian. Begini. Kalau dunia ini telah diambil oleh kuasa gelap. Sekarang Tuhan Yesus harus mengosongkan diri, kenosis dalam bahasa aslinya. Dalam segala disamakan dengan manusia. Kalau Adam pertama gagal, Adam kedua sekarang tampil. Ayo, bisa menang enggak? Tuhan berjuang. Tapi ada pertaruhan lain, surga. Anda kalau baca kitab Wahyu dikatakan bahwa tidak ada yang bisa mengusir iblis dari surga kecuali darah Yesus. Oke? Ini hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah saya pikir sebelumnya juga. Pertanyaannya, seandainya Yesus gagal atau kalah, Yesus kehilangan surganya, kehilangan segala kemuliaannya. Nah, saya tidak tahu apakah kemudian juga surga bisa dikuasai oleh Lucifer atau istana Tuhan Yesus. Jadi pertaruhannya bisa begini nih. Dia meninggalkan segala kemuliaan, taruh. Dia berjuang. Tapi Tuhan Yesus menang. Maka segala kuasa di surga di bumi dalam tanganku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sekarang kekuasaan itu telah dimiliki Tuhan Yesus. Setelah dia berkata segala kuasa di surga di bumi dalam tanganku, dilanjutkan dengan perkataan, pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Itu ada hubungannya loh. Tidak mungkin tidak ada hubungannya. Nah, orang yang berpikir pendek, segala kuasa di surga di dalam tanganku, pergilah jadikan semua bangsa muridku, kaitannya dengan mujizat. Miskin sekali. Itu sangat miskin, saudara. Kalau Tuhan Yesus sudah menang, Tuhan mau mengembalikan hak-hak itu. Maka di Lukas 22 mengatakan, kamu yang bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan,
Aku akan menetapkan hak-hak bagi kamu dalam kerajaan Bapa di surga. Betul? Saudara masih bersama saya? Kalau Anda nggak baca Alkitab juga pusing dengar saya ngomong. Jadi bumi ini udah nggak nikmat. Tuhan menciptakan bumi baru, langit baru. Ini sekarang Tuhan merancang langit baru, bumi baru. Proyeksi orang percaya itu di sini. Tetapi harus ikut Yesus. Muridkan mereka. Muridkan itu artinya belajar. Tingkatkan. Dari bodoh, dari pintar, dari tidak cakap menjadi cakap. Tingkatkan. Maka tadi saya sempat perhatikan ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Juga yang walaupun dalam rupa Allah. Mengosongkan diri. Sekarang kita juga begitu. Kan kita sudah ikuti jejak si iblis tuh. Suka-sukaku nih. Apa yang aku mau buat, aku buat. Apa yang aku lakukan, aku mau lakukan. Sekarang setelah kita jalan tebusan. Harus merelakan semua haknya. Aku mau belajar Tuhan. Kita diproyeksikan memasuki langit baru, bumi baru. Nah, kita baca sekarang Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat yang ke-10. Begini saudara. Kenapa mesti harus begitu? Karena kerajaan Bapa di surga nanti jangan diisi orang-orang yang korupsi, ya, yang tidak melayani, katanya mengayomi tapi jadi predator, ya. Katanya melayani tapi jadi predator. Orang-orang yang rela kehilangan hak ini yang melayani dengan benar. Kalau orang tidak rela kehilangan hak, dia belum bisa melayani dengan benar, tidak bisa melayani dengan benar. Waduh, kalau kerajaan Bapa di surga diperintah oleh orang-orang yang mencari keuntungan diri sendiri, waduh, rusak. Makanya di training di sini haknya dilepas dulu. Kayak Paulus tadi. Ingat tadi Paulus mengatakan apa? Nah, kayak Paulus tadi itu. Ini calon-calon pejabat tinggi dalam kerajaan Bapa di surga. Hak akan diberikan. Nangkep nggak saudara? Saya tidak bisa memperlambat atau mempercepat. Nah, karena penjelasannya memang harus begitu. Kalau lambat, nanti yang indah lupa. Tapi kalau cepat, nggak bisa ngikutin. Stres juga ya. Ini harus cepat, sistematis. Lalu Anda harus ingat. Semua penjelasan ini berkaitan. Oke, baca Lukas pasal 16 ayat 11. Ayat 10 dulu, 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Iya, perkara kecil itu maksudnya mamon. Mamon itu kekayaan. Itu di ayat yang ke-9 ya. Ikatlah persahabatan, sebenarnya dibaca dulu supaya nyambung ya. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Persahabatannya dengan Tuhan. Persahabatannya diikat dengan Tuhan. Mempergunakan mamon yang tidak jujur. Terus? Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi. Jika mamon tidak bisa menolong lagi. Kamu diterima di dalam kemah abadi. Oke, kamu diterima di kemah abadi. Ini kemah abadi. New earth, new heaven. Terus? Ayat 10. Ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Sudah jelas ya. Jadi kalau saudara masih punya fokus dunia ini, Anda nggak bisa dimuridkan. Tegas lagi ayat yang berikutnya, 11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Harta yang sesungguhnya itu aletheia. Kalau kamu tidak fokus kepada kerajaan surga, kamu masih fokus kepada harta dunia, kamu tidak bisa dimuridkan karena kamu tidak mengenal kebenaran. Boleh sekolah tiap hari, tapi kalau nggak tahu pelajaran juga bodoh, percuma. Boleh ke gereja tiap hari, tiap minggu, aktif boleh. Kalau nggak mengerti kebenaran, percuma. Ayat berikutnya. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain. Siapa harta orang lain? Harta Tuhan. Ini harta orang lain. Ini bukan milikmu.
Terus? Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Hartamu sendiri nanti. Sekarang kita nggak punya hak, nanti baru punya hak. Saya nggak tahu cara bagaimana lagi menjelaskan kepada saudara. Saya kira banyak orang-orang tahu persis apa yang saya maksudkan. Cuma nggak bisa rubah-rubah. Kenapa? Satu, Anda nggak punya niat yang kuat. Dua, Anda tidak membiasakan diri. Beberapa tahun lampau saya beberapa kali ke penjara melayani. Orang penjara itu saudara, wah semangat ya. Yang saya tahu semangat. Seminggu itu bisa minimal 12 kali kebaktian. Sehari bisa 2 kali kebaktian. Dari gereja mana, dari yayasan penginjilan mana. Seminggu 12 kali, sebulan berapa kali hitung? 48, 50 kali. Kalau ditanya, amin saudara? Itu aminnya, wah. Betul ya, seluruh wilayah dengar. Amin, ya, amin. Klap. Bener-bener deh. Kalau suruh bertobat, nangis-nangis, berapa banyak yang berubah? Nggak banyak. Nggak banyak. Karena lipatannya udah terlalu kuat. Ini kalau nggak punya tekad kuat untuk merubah, dan tidak memiliki kebiasaan tiap hari mendengar firman, serius nggak rubah. Buktinya saudara, jujur aja, ada sesuatu yang mengganggu jiwa saya. Waduh, berat ini. Saya gemetar karena soal melepaskan hak, rasanya nilai saya belum tinggi. Kalau masih merasa kurang dihargai orang, ada perasaan tersinggung, itu gejala-gejala kita belum melepaskan hak. Keberatan. Walaupun sebenarnya dari muda saya sudah dilatih untuk melepaskan hak. Sudah dilatih. Dalam banyak hal. Tapi tidak setegas hari ini saya memahami. Kenapa? Karena saya mengenal kebenaran lebih lengkap. Baru saya mengerti. Oh. Jadi Tuhan yang merebut hak itu, sekarang mau kukembalikan kepadamu. Mau merendahkan diri seperti aku dulu. Lepaskan semua hakmu dulu seperti aku. Belajar padaku. Kau akan kuberi kerajaan ini. Aku akan menetapkan hak-hak dalam kerajaan Bapakku bagi kamu. Ini Kristen itu, kekristenan itu intinya ini. Udah, jangan macam-macam deh. Kekristenan itu intinya ini. Bukan kemakmuran jasmani. Apalagi alam roh. Dikit-dikit roh, visi. Nggak jelas. Kedatangan Tuhan Yesus hendak menebus kembali apa yang hilang tersebut. Untuk itu ia harus membuktikan diri sebagai anak manusia yang dapat mentaati Bapa di surga. Dan dia telah menang. Maka dia juga berkata, seperti aku menang, kamu harus menang. Ya, di kitab Wahyu itu 7 jemaat yang mendapat surat dari Tuhan Yesus. Semuanya memuat kalimat, seperti aku menang, kamu harus menang. Jangan diganti dengan kalimat, kamu menang saudara. Itu menang. Menang apa? Itu memperbodoh. Bahkan menyesatkan. Makanya saya diingatkan kembali lagu ini. Lebih dari semua hasratku, ku turut kehendakmu. Lebih dari cita-citaku, ku ikut rencanamu. Ku mau selalu hidup dalam kedaulatanmu Tuhan. Rajaku, Tuhanku Yesus. Lebih dari semua hasratku, ku turut kehendakmu. Lebih dari cita-citaku, ku ikut rencanamu. Ku mau selalu hidup dalam kedaulatanmu Tuhan. Rajaku, Tuhanku Yesus. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanmu
muliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maharaja, segala raja, patutlah kami tunduk padamu. Sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahan-Mu. Saudara mendengar firman ini ya, setuju amin, setuju amin. Tapi prakteknya itu belum tentu ada loh. Karena lipatannya udah terlalu kuat. Anda kalau nggak betul-betul nekat nih, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Salah satu langkah yang saya lakukan supaya pemberitaan firman Tuhan yang saya sampaikan itu berkuasa, lebih tajam, saya memaksa diri saya untuk menjadi pelaku. Saya memaksa diri saya untuk menjadi pelaku kebenaran yang saya kemukakan. Wah, termehek-mehek, terseok-seok. Aduh, rasanya mustahil ini. Tetapi saudara, apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Amin. Bisa kalau kita mau. Jadi hidup kita 70 tahun itu kan hanya untuk dipersiapkan ini. Jadi bayangan saudara Tuhan Yesus memberi kemenangan membawa kita ke surga itu bukan kita ditarik begini, ayo kita aku bawa ke surga. Enggak loh. Tuhan mengatakan, mau kamu langit baru bumi baru, mau keselamatan? Mau Tuhan, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, ya. Datang kemari ke aku, ikut gaya hidupku. Ini bukan berarti kalau Anda jual seluruh milik saudara, lalu Anda tidak punya harta sama sekali. Enggak. Sikap hatimu. Sikap hati saudara. Maka tadi katakan di Filipi 2 ayat 5. Perhatikan kalimat ini, perhatikan. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan, bukan fisiknya, pikirannya, perasaannya yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Terus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menaruh pikiran dan perasaan yang sama seperti yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Entah fisiknya bagaimana, itu bukan masalah. Yang penting pikiran dan perasaanmu. Nah, sekarang saudara, mau enggak saudara dikembalikan kepada posisi sebagai mandataris Allah, pelaksana dari apa yang diingini oleh Tuhan, ya, demi Tuhan, bagi Tuhan, demi Tuhan, bagi Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh bersedia, bulatkan hati, kobarkan tekad dan biasakan itu, mumpung belum terlambat. Amin.